Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun kembali lagi bersama Api dong di YouTube Persib Rebel ya. Ya kali ini kita tidak sendiri ya, ada beliau-beliau saksi hidup. Ini kita akan berbicara Persib di zaman milenial lah ya. Ada Coach Indra Jaya dan Mang Bob teman-teman. Oke, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah, maaf saya. Mang Bob ada nyentrik kala baju. Gaya mereka dikasih teja gitu. Oke, Mang Bob sehat Mang Bob? Alhamdulillah, pasti saya. Alhamdulillah ya. Ya, kita akan berbagi pengalaman lah, sharing dan amun bahasa orang mah bacot santuinya bersama Mang Bob dan Coach Indra Jaya. Oke. Mang Bob. Ya. Aduh, sudah berapa lama Mang Bob menjadi di Persib ya? Menjadi kreatif apa disebutnya tuh ya? Tim kreatif lah, Tim kreatif yang mewarnai tribun Tribun. dengan karya-karya ya, lukisan, gambar dan spanduk dan lain-lain. Udah berapa lama Mang Bob? Bisa dibilang saya berkecimpung di dunia kreatif di Bobotoh ya. Tahun masuk tuh tahun 2016 2017 kalau nggak salah. 2000 mulai berkegiatan Ya, untuk karena Persib dan Bobotoh ya. ya sebelum saya ada Ping Boy yang membuat koreo mozaik itu dari kertas di potas no. Kalau saya pribadi sama tim lebih ke gambar yang besar, spanduk yang besar. Nah itu baru di tahun segitu saya turun. Oh, tapi lebih spesifik ke Viking ya. Berarti Ya pertama di Viking, tapi untuk tribun lain juga saya sering membantu. Di selatan, di utara sering ngebantu, gabung juga lah. no. Walaupun sampai sekarang juga saya berkegiatan nggak orang-orang dari Viking doang. Ada dari tribun lain, ada bobotoh umum ya yang mau membantu, yang mau bersilaturahmi, ngobrol sama anak-anak sama saya ya pasti gabung. Aman ya. Oke. Coach Indra Jaya ya. Waduh, ya coach bukan sembarang coach ya. Ya coach ori ya. Coach, sudah berapa lama coach mempelajari permainan taktikal atau lebih spesifik teknik dalam permainan sepak bola? Sepak bola secara umum. Ya. Ya kalau sepak bola secara umum ketika saya mulai melatih tapi waktu itu belum punya lisensi, tapi setelah punya lisensi ternyata beda sepak bola dari yang secara umum kita lihat. Kalau dulu stadion tuh pengen lihat golnya karena ada sosok pemain idola, tapi ketika udah punya lisensi ternyata stadion tuh bukan cuma itu, pengen lihat taktik lawan pada saat bertahan, pada saat menyerang seperti apa. Nah itu udah mulai sekitar tahun 2020-an lah baru kemarin. Itu tuh 2020 tuh dapat lisensi. Udah dapat lisensi. Tapi sebelumnya kan udah berkecimpung dan belajar kan coach? Ya pasti. Itu awalnya tahun berapa coach? Latih? Tahun versi mana? Ya versi benar-benar iya we coach mendalami sebuah sepak bola gitu. Sepak bola teh jadi sebenarnya mah kieu. Udah cukup lama kalau masalah itu karena dulu juga saya pemain bola, bahkan pernah juga di Persib Junior. Wah, baru tahu ya. Hanya di Persib Rebel. Coach Indra Jaya ya. Berarti barang saya coachnya Persib U40. Like ngomong bareng teu saumur coach sekali-kali bohong nanti. Jadi untuk kalau disinkronkan ya pada saat mulai ada ya media sosial lah, mulai mencoba mengamati permainan Persib seperti ini, itu nggak disengaja, jadi mengalir dengan sendirinya gitu kan. Permainan Persib harusnya gini, pada saat melawan ini harusnya gini, itu sebetulnya natural, nggak dibuat-buat. Tapi setelah itu jadi ada keinginan buat lisensi. Justru saya lisensi itu bukan karena ingin melatih tapi mengapi saya sok ngomong wae di media sosial saha si Indra teh naon sih background pelatihanna jadi bisa dipertanggungjawabkan ya itu kan ngomong wae teh aya lisensina teu itu salah satunya dorongan dari karena saya sering membahas taktikal di media sosial gitu kan. Oke paham. Wah,
Ini tuh menarik loh teman-teman, karena ada 2 orang legend ya. Serius, dia mempunyai porsinya masing-masing. Sisi lain kita mempunyai taktikal dari Coach Indra dan sisi lain ada Mang Bob ya, selaku dari supporter gitu. Ini menarik ya sebenarnya pembicaraan. Kita mulai dari ini aja lah, kesukaan, karena kita sama-sama semua bobotoh, bobotoh. Mungkin kan dari segi umur jelas tapi beda gitu kan. Mang Bob mulai menjadi bobotoh, bener-bener bobotoh ya kan, mungkin ngerangkap lah mungkin dari suka heula lalu memilih untuk nyetadion, melewati fase itu nggak Mang Bob? Iya melewati, Oke. karena menjadi bobotoh karena turun-temurun itu. Karena ya bisa dibilang kan warisan budaya leluhur. Sama aja saya juga diajak-ajak nonton ke stadion, dicocoki lah, diracun lah, doktrin lah. kalau diracun, didoktrin untuk suka si Persib, sama ngalamin lah nanti juga ketika punya anak, punya keturunan pasti ya berkecimpung di dunia Persib dan bobotoh juga sih. Itu awal-awal tahun 90-an lah. Wah, mau jadi bobotoh, tapi ya mungkin nggak segila sekarang, tapi untuk suka Persib udah tahun-tahun segitulah. Maksudnya nggak gila, lebih gila tahun maksudnya Mang Bobnya gitu lebih mencintai Persib tuh. Iya, karena saya kan punya kata-kata sendiri, punya pemikiran sendiri, karena sepak bola itu, Persib Bandung itu separuh perjalanan hidup saya. Jadi hidup saya itu separuhnya untuk Persib, untuk sepak bola di dunia supporter. Jadi udah mendalami kemana, keluar kota segala macam, mendalami si ya supporter luarnya. Jadi gelo. Jadi kalau maksudnya konotasi gelo tuh gue mau kemana ya Mang Bob? Rasa penasaran, rasa cinta ke Persib teh, jadi bobotoh teh, jadi supporter teh didalami pisan gitu. Oke. Jadi meninggalkan ya keluarga, sempat meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pendidikan, karena ya itu sepak bola, jadi supporter, jadi gelo gitu. Ada, Tapi lucunya ya ada yang cuman suka Persib, nonton stadion jadi pas penat uang segala macam, tidak mendalami, nggak terjun wah sampai edan pisan gitu. Kayak saya pribadi mah ya, yang terjun pisan. kebablasan. Oke. Berarti udah masuk ke fanatik ya? Ya bisa dibilang fanatik karena tiap hari, tiap detik, tiap waktu pemikirannya ya Persib sepak bola. Walaupun nggak Persib doang, ya sepak bola, tentang tim luar, tim ISL di Indonesia juga saya ya mengikuti lah, mengikuti perkembangannya segala macam. Jadi nggak bisa dipisahkan dari sepak bola lah, dari dunia gitu. Aduh, udah tahun 80 Mang Bob bener pasti mengikuti tahun 80 mah. Berarti udah berapa tahun? 35 tahun. Ya, walaupun waktu segitu, tapi kan kenapa nggak ada kata bosan? Iya. Kenapa nggak berhenti? Sempat ada pemikiran Jenuh lah ya, ada perasaan jenuh tapi ya. dilihat musim ini Persib mainnya gini, musim depan tambah greget, udah getek hayang ke stadion, hayang uai, hayang naon, jadi susah. Berarti tiap tahunnya sensasinya berbeda ya? Berbeda, sangat berbeda, sangat ditunggu, sangat berbeda, karena lihat pas si Persib permainannya, apalagi prestasi sekarang lagi ngeri edan-edannya, wah itu ditunggu banget. Jadi penasaran, nggak akan ada habisnya. Si Persib mah. Ngomong Persib mah. Oke, coach. Kumaha coach, didinya bobotoh fanatik oge teh, selain jadi coach bobotoh fanatik oge teh. Sebut fanatik ya nggak sefanatik Mang Bob ya. Ya ulah bisa apa seperti itu segalanya untuk Persib. Ya udah kita lihatlah karya-karyanya di stadion. Iya. Kalau saya cuma sebatas suka ya, saya kayak ke Produk bola ya. produk makanan yang sering kita makan saya suka ya. Saya batas suka, tapi akhir-akhirnya kok jadi apa ya sebutnya, bukan namanya, jadi Muncul sebuah perasaan. postingan jadi identik dengan Persib gitu di media sosial ya kan. Padahal itu nggak sengaja. Jadi awalnya saya suka Persib tuh dari, justru dilarang awalnya untuk menyukai Persib. Siapa yang melarang coach? Mama. Oh mama. Jadi gini, dulu tahun 2003 Mang Bob Tongka Bandung Persib keur main. Mungkin tahu ya kunaon 2003 ya. Di Lembang. Di Lembang teman Zaman ya tahulah. ya. Tapi logo lagi selain logo Pemkot deh.
di 2000 eta mah. Lebih baik nu mau ya. Ya, eta nya mun teu salah. Ya karena dulu gitu tahu Persib teh tongkol ke Bandung Persib main bisa karena waktu itu setelah kalah pot ruksak ya Mambo rokok Naruto gitu teh. karena itu Masa ini saya. Nah, di situ juga saya mulai tahu chance Persib teh nu Heli guguk apa No, ya. nu Persib nu Itu zaman-zaman Siliwangi ya. betul zaman Siliwangi tapi setelah itu ketika saya mulai masuk di junior Persib ya di situ udah mulai mengikuti sering stadion gitu. Tahun 2003 2004 tuh udah mulai tahu Persib di SD SMP lah udah mulai beli kaset kompilasi Persib, kupluk Persib zaman Vilor. Aparelnya Vilor. Oh. Ya. Ya. Eta juara jeung Persib kumaha eta coach maksudna? Dari muda ikut ini. Main Oh, diklat. waktu di Persib U15 kan juara. Oh, ikut diklat dulu berarti. Bukan belum ada di Oh, belum ada ya pas Piala Persib. Nas. Persib U15, Persib U18 nya. Ya. Itu juara coach. Juara se Indonesia tapi cadangan abi mah. Tapi tenan naon coach Kaptenna berkontribusi. saya Dado. Oh, seangkatan jeung Dado? Kaptenna. Serius? Terusan ketinggalan leuwih kolot ya. Yang Pak Haji, Jeung Pak Haji Dado. Pak Haji Dado anu masih aktif Edi teh coach. Dulu Rizky Bagja lebih dulu awal masuk ke Persib, kiper Rizky Bagja. Terus angkatan juga. Oh, seangkatan. Rizky Bagja, Dado masih di luar, terus setelah itu Dado masuk. Dulu di U15-nya saya, di U18-nya tuh Ferdinand. Jamul juga sempat. Ferdinand Sinaga. Jamu aja 2005. Jam Mulyana nya. Eta can pernah main di Persib sih. Senior can pernah. Hayangeun sih. Can aya milikna beureun. Oke, ini menariknya. Ini coach sebelumnya udah diceritakan coach bahwa pernah. Belum. Berarti sabarna nama coach teh lain orang jero nya tapi pernah jadi pemain Persib U15 nya. Pernah dulu. Tapi orang jero oge teh ayeuna. Jero mana? Jero teuing. Enggak lah kalau orang Jawa mah ya tahu segalanya. Oh, Kalau masalah perpindahan pemain tuh banyak perkenalan, banyak info dari teman-teman yang latih di liga. oh. Kang, Ndra, si ieu bakal ke Persib ya, si ieu bakal ke Persib. Baru saya kok kodean gitu. Oh, nya teu naon sih. Asal jangan ngundulin manajemen namanya siapa yang bakal masuk enggak perlu. Tapi kan ada kata rumor coach. Eta mah rumah orang lain tapi saya belum pernah menyebutkan nama dulu sebelum manajemen yang mengumumkan dari dulu kayak gitu. Biasa sebelumnya kan mungkin memberitakan ini juga coach. Si Ramon misalkan sempat ngebahas tuh. Ramon untuk Nu sempat dibahas tahun lainnya saha coach? Tom Hai. Jadi gini, kadang nggak ada niat ngebahas apapun tapi ku otak sok disangkut paut Kok ke didorong ke sebelah sana gitu ya. padahal ngode tapi di akhirnya di gak sangkut pautnya ke itu ternyata wah bener sih ya dia padahal bukan ngode itu bukan paling yang tahun ini mah Julio Cesar pernah ngode Toa naon Toa teh kan di jersinya ada tulisan Toa terus kiper Inter Milan Lebih gitu. kayak ke teka-teki ya. Iya gitu makanya kode teh Toa kiper Inter Milan dulu siapa mengarah ke Julio Cesar gini teh gitu kan maksudnya salah. Untuk putaran kedua coach Aduh kan. Coba si Joy. Oke ya. Pastilah ya Mang Bob, coach Indra Jaya pernah nyetadion. Dimulai dari Mang Bob paling berkesan selama nonton Persib dan benar-benar iya Persib selain orang puas dan orang seneng banget gitu melihat bobotoh segininya. Eta pas lawan non Mang Bob juara 2014 Palembang karena Jakabaring ya. ya perjuangan ya banyak yang ngalamin perjuangan untuk kita dari Bandung ke Palembang tuh rame. Banyak kabar zaman Balai Doga. belum ini bukan kabar itunya perjuangan untuk ya mendapatkan ongkos lah nggak jual sepatu nggak jual naon produk teh karena ya jarak jauh lah jauh dengan waktu mepet ke sana semifinal sama final kan dengan biaya nggak kecil gitu Jauh ti lembur lah ya. jadi perjuangan di situ perjuangan jaraknya perjuangan segala macam karena tapi akhirnya dengan perjuangan sangat capek jujur sangat capek sangat
wah itu mas mental segala macam sangat capek, tapi dibayar tuntas lunas dengan Persib juara. Itu udah menunggu 19 tahun ya coach ya? 19 Menuju tahun. 20. Hampir. 20. Saya nangis itu. Penalti saya nggak lihat karena nggak sanggup lihat. Saya ngelihatnya ke Tapi aman jantung Bang. Atau cerik nah itu ada karena dia momen iya nulila gitu oke. daripada kasarnya juara kemarin asa saya kumanya gitu ya Lebih- juara lebih gitu ngena tapi ya, lebih tapi ngena. seneng tapi kumaha tahun 2014 eta mah ngeri pisan. Karena lawan kita di zaman itu Persipura. Oh Persipura keredan-edanna eta Persipura on fire-nya. ya Menguasai liga waktu itu. penguasai liga. Dominan. Arema Yang dikalahin di semifinal itu Betonya. calon juara sebenarnya calon juara di 2014 tapi ya karena faktor keberuntungan dan pemain pun solid banget zaman Firman Utina ya udah kita juara pasti. Di zaman itu Mang Bob kan langsung Mang Bob nonton langsung ya. Ya Itu Boboto maksudnya kan ada juga supporter dari Persipura ya. Itu di tetap Boboto di tribun mana tuh khususnya? Atau Boboto emang semua ada. selatan, utara, timur full boboto. Oh, Ribuan boboto yang dari Jawa Barat, dari luar Kebanyakan pulau juga. semua. Medan juga banyak Boboto. Ya paling supporter Persipura sekitar 10% ada yang Enggak. hadir. kurang IP ya rata-rata. lain dikit, Minim banget ya. minim banget. Berarti Dikit emang masuk. dominan Boboto ya. Semua orang karena penasaran itu, penasaran 19 tahun nggak juara, pengen menyaksikan langsung momennya gitu kan. Wah, dan itu emang kayaknya rekor Bobotoh away paling banyak di situ kayaknya. Iya. Karena laga emosional juga di mana kita di saat itu ya coach ya menunggu Hampir. dan itu kesempatan entah untuk kedepannya kita mampu mengulangi kesempatan itu kan kita gak tahu. Jadi memaksimalkan apa yang ada ya coach ya. Oke, itu perjalanan sebelum bintang 4G ya. Coach, nonton pasti coach di laga itu coach. Berangkat Palembang, oke coach. Tapi dong berangkat, orang masih sekolah bre. Oh serius coach? Asli ya, saya setuju sepakat tuh 2014 lah. Serius 2014. Mungkin sudut pandangnya gimana coach? Langsung kan perihal supporter nih, udah mungkin coach lebih mengenal kepada sepak bola. Di umur sabra coach eta 2014 teh? Aya 35. Ya 23 tahun. Saya 20 berarti. Itu saya sampai ngebohong ke tempat kerja bilang ada acara apa padahal berangkat karena hari Kamis berangkat itu final hari Jumat. Itu muka tur teh sih Bobotoh. Banyak, Muka tur. hampir puluhan bus Ya. dari Bandung. Ya itu benar ngebohong kerjaan. Ada yang cerai juga ada teman-teman sampai cerai, sampai dikeroyokin kerjaan. Baiklah, yang pasti juara akhir cerai ge. Sumpah sampai sekarang cerai itu ya. Karena ya itu penasaran deh nih. Iya. Penasaran tuh jadi momen rata-rata pasti nanya momen paling berkesan pasti ke situ sih. 2014 ya. 14. Beda ceritanya kan tapi apalagi kemarin kan back to back asa warak lah gitu kemarin mahnya. 2014 itu penantian lagi 19 tahun bahkan saya di semifinal nek Maruman TV gitu bahasa elehku Arema kan Iya, sampai menit 78 kalau. iya 78 kan akhirnya Vlado cetak gol bangkit deui dan kenapa paling berkesan hiji ngabobodo kerjaan bolos kedua waktu itu kita dihukum tanpa atributnya Mang Bob Ya, nggak boleh Budi Girdai. pakai Budi Girdai ya waktu itu ya. Oh, Ada larangan. iya. Pakai wae. Ya, pantesan banyak ya. Ridwan Kamil juga kan datang. Itu kenapa kok bisa Itu lagi ada sanksi sanksi tanpa atribut udah berapa pertandingan gitu. Kita juga away ke Surabaya tanpa atribut, Budi Girdai sampai final. Kita juga Budi Girdai tanpa atribut. Tapi ya tetap tanpa atribut pun ya kita masih bergairah atau gelo dari itu. Waduh, iya dua orang yang saksi mata lah langsung melihat Persib menuju bintang 2 tiketnya murah 15.000 tiket. serius. Masih Tapi biaya itu kira-kira akomodasi berapa? Dari Kucino berapa? Saya kalau nggak salah makel 300 sampai 500 lah buat semuanya gitu. Kan udah termasuk tur. Ya teman di akomodir ku saha gitu. Oh, ya segituan 3,5 kalau nggak salah. Setengah ya. 350.000 udah yang beli tiket kalau nggak salah zaman dulu. akhirnya menang maunya segitu. Semua. Langsung ngelas. Terus yang bikin berkesan tuh
Nanti pas pulang jangan pulang ya, pas ke stadion tuh udah kacaan tuh. Oh, Baledogan ya. oh ya pastilah resiko ya. Saya bangun-bangun di Baledogan di Jakarta nanti di daerah Jawa kene di Jakarta belum turun. Belum. Baiklah udah pasti kieu nya udah tahu resikonya, tapi pada saat di Lampung semua orang turun. Lampung. Ada kejadian pasti semua bis turun. Tapi nu Baledogan teh sepeda panggih nya rumput Ke sawah. jadi Ya kalah masa aja kan nanya. Nya rumput nah. Ngegosnya aja ngegos baru kan sieun we pos. Anjing aing kada geus langsung paehna gitu aing ge Kunaon sok hayu gitu. kunaon turun teh pas di kaca nu saya pisan. Hmm. Untung teu getihan kayak gitu. Keur sare kada ala teh deui mah euy. Setelah turun jadi kayak ke perkebunan naon sisi tanya jarangkung gitu lah. Teu kapanggih da turun ge na cenah maledog mana nyumput ka mana gitu. Waduh mempunyai pengalaman. Itu pengalaman anu berharga sih. Ya lika-liku we saat final pasti wah berkesan pisan. Ya walaupun ada banyak gesekan tapi Iya betul. alhamdulillah akan bisa diulang mungkin kalau Ya sekarang. kalau mau ngulang harus puasa gelar dulu amit-amit ya. Diladoi gitu. Lain dan mungkin bukan kepengen kita pasti puasa gelar selama itu ya mangumnya. Ya mungkin emang can milikna di mana ada kumaha gitu. Sebenarnya partai yang paling seru semifinal itu. Iya Oh, Arema. Semifinal karena udah saya di tribun juga udah wah dia pasti kalah ya ke final tuh kumaha teh tapi wah eta menit akhiran betul. gue balik sampai perpanjangan waktu Tep. Gol Tep terakhir Konate nya. Dunia nu paling pecah teh jir ieu nyangka urang final isu kan final asli careurik kabeh final first final Datang oke coach. merinding Enggak sesuai final deh. Oh enggak di rumah. Langsung Tarik selimut saya irik manya dek nungguan 20 tahun gitu sendik selimut berarti almarhum Coach Suharno blunder menurut saya narik Gustavo Lopez pemain intinya ditarik jadi gol ngebak di perpanjangan waktu di sintanya bener ya. pada ada dari Gustavo sama Bustomi kalau Bustomi ya. Berarti di tahun itu Persib benar-benar cerdasnya memanfaatkan peluang ketika para pemain inti Arema ditarik keluar kan muncul sebuah celah ya. Betul. Jangan kan pemain inti Coba ditarik pada saat pemain inti masih ada pun di Jalak Harupat itu salah satu momen paling epik. Iya 3-2. Remontada eleh 2-0 langsung balik 3-2 karena itu lawan Arema tahun itu memang benar-benar Arema lagi bagusnya ya bagus dengan strikernya Beto ya, tengahna Gustavo Samsul Arif gitu kan. tengahna Gustavo dari Persela eta padahal di zaman eta Sugante ka Persib jadi nakonatenya jadi nakonate tapi tenan udah juara termasuk pada saat adu penalti saya teu nonton ieu we di handap kan kacirinya pada saat gol bersorak nah pas Persipura Najong nah sarorak cenah berarti kan aya naon teh asup wah tidinya langsung lamun ayeuna mah da gila nya garila jeung lalaki bulinggir tangkeupan ceurik kok tebarawu ge bekas borokes sang anak kesang eta mah bener careurik teh careurik kabeh lah bener ya aduh hayang karena hal itu lebar bisa lamanya final kemarin dia juara segala macam dah biasa nya bunga tapi itu kumaha kurang wah gitu kayak kata ya karena kan sudah melebihi pernah pengalaman anu lebih gitu kan. Iya betul mungkin. Sebenarnya lebih keren juara di kota orang sih. Keren lah kadang-kadang teh. Jika ya mungkin kemarin series championship-nya. Kita juara di Madura. Tapi kan di leg pertama sebenarnya kill the game 3-0 Madura udah nggak mungkin cek orang teh. Persib datang ke Madura buang-buang anggaran cek orang. Abi nu PK ngomong gitu udah rame teh. Lah emang bener cek teh buang anggaran. Jadi sebelum leg kedua udah bisa merayakan kill the game eta udah kill the game kita menang 3-0 bawa Ciro DDS ya udah sebenarnya ya mungkin eta salah satu nanya eta ge buat tapi sih berkesan cuman dari cerita dari 2014 teman-teman ya mencoba api dong ini mencoba orang posisi di dinya gitu wah epic banget sih pasti gelo pisan sih eta kira-kira di zaman 2014 yang menjadi pemain terbaik di Super League ESL Ferdinand Sinaga sudut pandangku layak ya Ferdinand Sinaga di zaman itu
ya pasti benar-benar layak karena dia di pertandingan terakhir baik bisanya kan ke sebelum turun ke ruangan itu pasti ajang Pak Haji Ridwan gini kan. Oh ya. Tapi bukan berarti pas aja jadi meren mana bola baik ke urang itu istilahnya kan pas itu dia di sayap kanan Pak Haji Ferdinand jadi benar-benar karena yang menjadi pemicu gol pertama pun itu berawal dari Ferdinand Sinaga nu salto kiper Dede Sulaiman di blok jauh saya bunuh diri teh beokolin sanya Ruben Sanadi gitu karena akupan Persipura bunuh diri kan itu andilnya dari Ferdinand juga. Yo Paulin kartu merah. Yo Paulin Ferdinand. Terus tendangan penalti lagi kelas pojok dah ini kan. Merinding ya. Asli itu iya. Mang Bob kerek nyari tahungkul loh. Ya bi Asli. komo mun ngalaman ya. Aya sampai sekarang nya saya mun ningali nya mun kangen naon sok ngaja ada di YouTube. Momen eta pas adu penalti naon anjir teh. Jadi soalnya kumaha nya beda aja kayaknya. Ya betul. Beda. Sok mun kangen teh beda pisan. Juga lawannya Persipura. Persipura benar-benar dominan gitunya. Maksudnya teh geus pastilah juara deui Persipura. Dengan 5 kali pertandingan Persib teh head to headna kalah. Eleh wae ku Persipura. Terus yang bisa bikin kita pecah teh Persipura na mudag teh gini. Iya, itu dengan 10 pemain. Iya, dengan 10 pemain hiji 0 heula menang. 1-1 Persib Malik 2-1 kabobolan deui ku di sayap kiri ingat kan Tonsip Pahabol ya Robertino Pahabol gitu. Oh dari Kornal eta teh. Untuk salah. Untuk gol kedua mah Tonsip ya kelabakan lah eleh ku sayap matanya. Gol kedua, gol pertama. Gol pertama mah Pladopik nu tinggal leuntiau jauh. Oh, Pujopik. Pujopik Eta ku Ian Wiskabes. Kabes tinggalin jauh. Karena ayo kan Persipura luas bagus ngeri. Luas ke on fire, Robertino keur hade-hadena. Yo Paulin. Paulin. Cuma waktu itu beruntungnya Dede Sulaiman yang main kiperna Jojai untungna teh. Jawa Barat deh. Ya. Aduh, ya sama. Mungkin para pemainnya mempunyai perasaan gitu aja. Jigana gitu. Namun saya ya secara profesional, mun saya main di misalkan di Persela ya lawan Persib. Saya dah dihenten teh ya Persib teh. Kumaha ya. Ada perasaan dilema juga nanya. Atatan gitu kan. Iya. Iya. Kumaha kan. Atatan bahasa berbicara jeung Apidong gitu oge sih. Dede Sulaiman kan berasal dari Jawa Barat ya. Waduh, menarik ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak ngalamin sarua berarti jangan hostnaik. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada next time kita away ya. Tapi dulu away dan sekarang ada larangan away ya. Nah, kan ini berbicara away ya tadi. Larangan away Mang Bob eta setuju teh sih dengan adanya larangan away sebenarnya? Saya nggak setuju, malah ada larangan away itu malah jadi tambah ada banyak pemicu yang lain-lain sih, konflik sih. Padahal sebenarnya away itu dari kita tuh ajang jadi satu rami dengan supporter yang lain. Nah, tapi untuk ada larangan away ada pengecualian lah mungkin dah kalau ada larangan ya mungkin nggak semua kan. Ya, ada beberapa pertandingan lah. Apalagi di musim awal musim kan cuman partai rival. Iya, rival lawan Persija lah. Ya. Arema Persebaya itu kan nggak bisa. Itu mungkin jadi dilarang mungkin. Tapi untuk yang nggak ada konflik atau gesekan, ya kenapa sih harus dilarang sih, disamaratakan sih. Padahal kita misalkan kemarin lah kita ke Jepara, kita kemana nggak ada gesekan, nggak ada apa-apa. Kita juga aman. Kita juga satu rami sama tuan rumah segala macam, berkomunikasi baik. Wah bagus lah untuk perkembangan dunia supporter di Indonesia untuk menjalin silaturahmi kan. Tapi kenapa ada larangan dan ada kabar juga, Coach, FIFA nggak melarang katanya. Itu saya tahu. Tahu nggak mana? Rame ya. Jadi siapa yang salah, siapa yang ngelarang? Dari FIFA ada kabar nggak melarang. Ya. Muncul kesuuzonan ya berarti terjadi kan? Ada apa ini? Kalau ada apa sih? Ya sedangkan FIFA kan Coach, FIFA tuh menima tahta tertinggi di sepak bola Coach. Kita diatur dalam regulasi aturan FIFA Coach. Sedangkan FIFA tidak mengeluarkan kebijakan itu Coach. Ya, induk organisasi sepak bola dunia ya FIFA. Iya FIFA. Kalau di kita PSSI gitu. Ya harusnya menganut pada aturan FIFA. Iya. Indung lah gitu kan. Memang ada aturan
semua kompetisi dibolehkan memiliki aturan masing-masing gitu kan. Iya. Tapi kan kenapa peraturan ini harus muncul di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kompetisi gitu. Dulu kan belum awal-awal beberapa tahun kemarin juga dibolehkan away. Kenapa sekarang diberhentikan? Hal dasarnya apa gitu yang harus membuat dilarang away? Karena membuat bilang juga kan itu bisa merekatkan. Kalau dilihat dari positifnya ya, dilihat dari negatifnya mungkin ada, tapi kita mencoba dulu hal-hal yang atau berpikir dulu dengan hal-hal yang positif dulu gitu kan. Oke. Itu aja. Ya mungkin sudutnya saya Tenan naon ya sudut. lumayan kan udah supporter di Rarang 25 juta. Eta. Nah, lumayan ya meureun gitu. Ya kan sekali pertandingan away itu bisa ya kali 18 tim ya 16 ya kali kuantiti we 25 kali 10 ge kan sabaraha gitu. Tadi jeung masalah duitna ka mana. Tapi saya mah sempat bersudon dari larangan away ini karena dampak timnas Kut. Oh. Saya pribadi gitu ke Oke, nggak apa-apa. Jadi takutnya kemarin kan timnas lagi berjuang lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia. Takutnya mungkin menurut saya si PSSI takut nanti liga supporternya pada ribut, nanti Oke. ada kejadian lagi yang Ya hal yang tidak diinginkan. kayak kemarin di Kanjuruhan. Oke. Nanti di-banned dampaknya ke timnas. Nah, mungkin karena antisipasi itu sih kayaknya. Tapi kan sekarang udah enggak. Nah, sekarang timnasnya udah nggak lolos. Nah, pasti dicabut beren. Harusnya sih sebenarnya saya setuju oke dengan statement coach dan Mang Bob bahwa dengan adanya away kita bisa menambah bahasana nambah dulur lah, menambah saudara meskipun ada konsekuensinya entah gesekan di jalan ataupun dan lain sebagainya, tapi kita berpikir untuk positif dulu ya tuh. Oke. 2017 ya karena naik terakhir ya. 2017 2017 di mana era golden era tah. Mang Bob boleh Mang Bob bercerita kemana 2017? Wah, iya. Asian Mang Bob. Ekspektasinya tinggi pisan. Pemain ngeri. Kita itu waktu launching aja di Siliwangi ya. Abi aya eta. Abi aya 2017. Paling wah ngeri dengan segi pemain bintang unggul. Berjus. Eta teh player Mercu player. Marquee player. Eta Mang Bob pastilah ya di Siliwangi ke launching. Ekspektasina kumaha Mang Bob di 2017? Wah tuh bunga pisan karena Persib kedatangan pemain lain kelas. Ecek-ecek deui lah. Katon Cole. Tahu ya dari bekas siapa? West Ham. Pengalaman di Liga Chelsea. So ada di Liga Asian. Dengan materi-materi pemain yang lain kan bintang Timo. Ya pengalaman yang luar biasa di zaman di SL-nya. Iya, Sija, Arema, terus di Persita gitu sih. Nama besar ya waktu itu Ya nama-nama besar tapi dengan permainan di lapangan seadanya gitu tapi ya kecewa. Ya pastilah karena ekspektasi kita tinggi. Bukan hanya Mang Bob, ya Coach Indra sama ya saya pasti. Oke Coach, apa kegagalan Persib di 2017? Faktor utama aja. Namanya apa ya? Apakah tidak ada chemistry? Apakah kemungkinan saling besar ego antar pemain? Kemungkinan itu banyak ya, tapi kalau ego pemain sekelas Asian sama Kapten Cole, saya pernah lihat pernyataan, dengar pernyataan Pak Jajang, justru pemain-pemain yang seperti itu disiplinnya lebih tinggi dari pemain lokal. Waduh. Kuduna barengan naik bis, naik naon gitunya, dia tetap ikut dengan tim. Jadi tidak ada fasilitas khusus buat para pemain kelas dunia kayak gitunya. Cuman yang mungkin jadi kendala waktu itu kita gagal, golden ngerakeun saya. Terus coba emas Coach kita jersey Jersey emas. Jadi ya salah satunya mungkin Mercu player tim-tim lain mungkin ada yang lebih bagus dari gitu. Dari Asian yang udah mau redup, apalagi Kapten Cole kan pakai pisan badan bahasa gitu kan. berat. 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 Di zaman itu tuh putaran kedua baru EJCL masuk. EJ masuk. Matsunaga masuk di awal ke Hispode. Di putaran pertama udah ada Matsunaga, udah ya menurut saya aja. Sohei. Sohei. Kayak udah ada. Comeback kan? Iya. Karena 2011 nya Manggungnya Matsunaga 2011 zaman Radopik deh. Zaman jersey Joma. Radopik
Waduh 2017 sebenarnya mungkin yang nonton ini pasti tahu lah ya gimana jor-jorannya Persib di 2017. Dan ini terakhir nih ya. Untuk kedepannya Mang Bob, apa sih yang diinginkan untuk Persib, doa terbaik atau penyampaian yang terbaik gitu Untuk dengan Persib, selama untuk Persib Bandung ya satu berprestasi di luar Indonesia, di Asia. Di Indonesia kan di liga udah terbukti lah ya. Persib dengan bintang 4-nya, walaupun nanti kedepannya pasti Nambah nih tambah deui. Tapi ini pengen jadi pemecah rekor sebenarnya di tim Indonesia yang paling berprestasi di kancah Asia. kayaknya bener boleh gitu coach. Boleh. Pinter. Oke, Coach Indra Jaya, apakah untuk kedepannya Persib? Ya setuju, di Asia juga kita harus lebih baik karena udah bantuan regulasi, dalam artian bantuan lain benar-benar dibantu ku Regulasi, tapi PSSI-nya, Ya. tapi kan memang regulasi dengan adanya secara tidak langsung penambahan pemain asing itu bisa membantu Persib untuk lebih berprestasi di Asia. dan berbicara lebih banyak lah. Ya lebih banyak, terbukti sekarang kita di grup di urutan pertama, tapi di liga juga tetap kalau bisa menjuarakan untuk rekor yang nantinya sulit dicapai ya Mang Bob, hat-tricknya kayak hiji eta sulit dicapai, kedua bakal jadi tim paling banyak bintangnya. Ini pertama oke sih. Pertama. Yang Persipura sekarang sama ya, nama bintang, tapi Bisa mah 10 tahun berturut-turut lah. Bosan itu. Bahkan terjadi kebosanan sih, jenuh. Oke, Coach Indra, Mang Bob, terima kasih, dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, share juga ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Coach Indra, Mang Bob sudah hadir di YouTube Persib Rebel. Sampai jumpa di segmen berikutnya.